Menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan, secara pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, buat punguan si Raja Uluan, Boru Bere, Bebere yang ada di sektor Tiban sekitarnya ya Tuhan Yesus, yang pada saat ini melaksanakan kebaktian pantai ya Tuhan Yesus. Kami minta anugerah-Mu ya Tuhan, kami minta kebaikan-Mu ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus, untuk menaungi setiap kami ya Bapa. Ampuni atas segala dosa dan kekurangan kami pada saat ini ya Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan pengertian-pengertian yang baru bagi kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman ini ya Tuhan, agar boleh kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Secara khusus bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat ya Tuhan, Engkau berikan pengurapan secara khusus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kuduskan tempat ini ya Tuhan, agar firman-Mu layak diberitakan atas tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Horas madhita salutna. Songon lasnaryo manyan lasni rohat tadi bagasa sadere onate. Belum inereng lasni arion songon na lumayan do. Jala sonong manyan lasni rohatta dina marpesta hita ima dina memperingati hita di 10 tahun penguata si Raja Uluan na adong di sektor Tiban. Songon renungan di hita di gagasan siang niarion tabuk kama di Mazmur 121. Dari pero apa? Saya bacakan bagi kita semua Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala celakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan saudara. Ini adalah nyanyian Mazmur saudara bagi kita saudara, di mana kita tahu bahwa Mazmur ini adalah salah satu ungkapan hati daripada seorang Daud, di mana kita tahu bahwa Daud adalah seorang pemuji di penyembah Tuhan yang luar biasa. Kalau Daud ini adalah dipakai Tuhan sebagai contoh bagi kita, di mana ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, dia tidak peduli dengan orang yang di kiri atau orang yang di kanan, bahkan di belakang, bahkan di mukanya saudara. Bahkan kita tahu bahwa seorang Daud ketika dia memuji menyembah Tuhan, semakin semangatnya memuji dan menyembah Tuhan, sampai dia membuka baju saudara, sampai istrinya bilang bahwa dia adalah orang gila. Tapi dia nggak peduli. Tetapi bagi pribadi Daud saudara, Iya kak. dia tidak peduli mau dibilang gila, mau dibilang apa. Yang penting dia menyembah Tuhan saudara. Saya percaya
setiap kita yang hadir pada siang hari ini juga saudara, sama seperti Daud saudara. Jangan karena sesuatu hal ada seseorang atau orang lain yang membuat imanmu lemah sehingga engkau jatuh di dalam dosa saudara. Nah, di dalam Alkitab saudara, kita dapat menemukan seringkali Tuhan berkata, jangan takut saudara. Kata ini adalah merupakan suatu jaminan bagi kita yang diberikan Tuhan bahwa Tuhan pasti akan membela kita. Di mana Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, menyertai keluarga kita, artinya adalah ada jaminan bagi kita bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita setiap saat. Tuhan selalu ada bagi kita di setiap waktu. Nah, ini juga lah yang disampaikan oleh Daud saudara ketika dia bermazmur bahwa dia percaya bahwa penjaga dia yang sesungguhnya, pertolongan dia yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau kita secara pribadi mungkin pertolongan kita mungkin datang dari orang yang di sekeliling kita, atau datang mungkin dari seberang. Tetapi kita harus percaya bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menolong setiap kita saudara. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengatur strategi daripada hidup setiap kita. Nah, ada beberapa hal saudara yang perlu kita perhatikan di dalam firman ini. Karena pada saat siang hari ini saya ambil judulnya adalah pertolongan Tuhan. Nah, tentunya ada beberapa sikap yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu yang pertama adalah kita harus berani menunggu waktu Tuhan. Tentunya jikalau kita dengarkan perkataan yang namanya menunggu saudara adalah pekerjaan yang sangat-sangat membosankan. Pekerjaan yang sangat-sangat sulit dilakukan setiap orang. Salah satu contoh saudara, pemancing saudara ya. Karena kebetulan ini adalah daerah laut. Saya teringat akan pemancing saudara. Saya pernah mencoba untuk belajar memancing. Ternyata untuk memancing ini harus perlu juga belajar saudara. Artinya kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam memancing itu diperlukan kesabaran. Diperlukan kita menunggu waktu. Karena bukan kita yang memberikan pancing itu saudara kepada mulut ikan itu, tetapi ikan itu yang harus datang kepada pancing itu. Artinya ada sesuatu waktu yang kita harus tunggu di situ supaya kita dapat ikan saudara. Makanya dibilang kita harus perlu menunggu waktu Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik saudara. Bukan waktu manusia, waktu yang terbaik tidak. Nah, ini saudara, sering terjadi permasalahan datang di setiap hidup manusia. Mungkin secara pikiran kita sering mengambil suatu keputusan yang Tuhan tidak izinkan itu boleh terjadi di dalam hidup kita. Namun seringkali kita selalu berkeras untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Ketika kita menunggu sesuatu itu, kita membuat jalan pintas. Kita membuat suatu jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dibilang tadi di awal yang pertama tadi, kita harus berani menunggu. Artinya apa? Kita harus memberikan waktu kita untuk menunggu sesuatu yang akan kita dapatkan. Nah, apa yang akan kita dapatkan ketika kita menunggu? Tentunya ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, saudara, tentunya kita mengharapkan pertolongan yang sempurna daripada Tuhan, saudara.
seperti apa pertolongan Tuhan bagi kita saudara, itu berbeda-beda di antara setiap kita. Tidak sama. Beda-beda. Karena pergumulan setiap kita tentunya berbeda-beda. Makanya pertolongan Tuhan juga bagi setiap kita itu berbeda-beda saudara. Nah, bahwa Tuhan di sini adalah Tuhan yang tepat waktu. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bagi setiap umatnya atau bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Dia selalu tetap tepat waktunya Teman-teman kedua di waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. berbeda Nah, artinya kenapa saudara? Ketika kita menantikan pertolongan Tuhan saudara, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memalukan kita saudara. Tuhan tidak akan permalukan kita di tengah-tengah persoalan dan pergumulan kita saudara. Kita boleh melihat seperti sikap Daud saudara, ketika ada permasalahan di dalam hidupnya, dia tidak akan pusing saudara, tetapi dia selalu banyak bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh seorang Daud. Makanya pada siang hari ini saudara, tidak secara kebetulan bahwa kita diingatkan di sini oleh pemazmur di 121 ini saudara, supaya kita meneladani seorang pribadi Daud yang memang sungguh-sungguh benar bahwa dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang pertama saudara, kita tadi harus berani menunggu. Nah, yang kedua saudara, menaruh pertolongan hanya dari Tuhan saudara. Jikalau kita baca di ayatnya yang ke-8 tadi saudara, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, tentunya pertolongan Tuhan saudara tidak seperti pertolongan manusia. Jikalau manusia menolong sesamanya manusia, mungkin ada sesuatu yang diharapkan di dalam pribadinya. Mungkin saja seperti ini saudara. Aku tolong maco amani siya abah asa masugot asa ilejo songon, mungkin bapak ni sini nama mungkin kutolong maju bapak ni sini non alana belum marana kan lo pinahan nai asa iled dia usai ada ire songoni. Manusia banyak yang berpikir seperti itu ketika dia memberikan pertolongan kepada orang lain. Tetapi bagi Tuhan saudara tidak seperti itu. Bahwa Tuhan menolong kita bukan karena ada apanya atau ada apa-apanya saudara, tetapi benar-benar bahwa Dia karena sangat mengasihi kita semua saudara. Amin saudara. Amin. Nah, di antara kita saudara yang sudah mengenal Tuhan, artinya sudah sejak lahir bahwa kita adalah seorang Kristen pengikut Kristus saudara, mungkin masih banyak yang meragukan yang namanya pertolongan Tuhan di dalam hidupnya saudara. Namun biarlah lewat kebenaran firman siang hari ini saudara, supaya setiap kita memang benar-benar bahwa Tuhan itu kita jadikan adalah sumber daripada pertolongan di dalam kehidupan kita, sumber pertolongan di dalam keluarga kita, yang memberikan solusi bagi kita, yang memberikan pengertian baru bagi kita di dalam keluarga kita. Kadang seperti ini saudara, ketika kita ada di dalam masalah di dalam keluarga suami istri saudara, tentunya banyak orang-orang yang ribut di dalam rumah tangga saudara. Artinya kenapa? Bisa jadi tanda kutip ini saudara ya, karena hidupnya tidak hidup di dalam Tuhan. Ketika suami menanyakan sesuatu kepada istri, langsung marah. Ketika suami bertanya satu, suaminya sudah menjawab 20. Atau sebaliknya seperti itu. Si istri bertanya kepada si bapak, jawabnya sudah banyak, bahkan melebihi istri, mungkin sampai 50 sudah dijawab seperti itu. Artinya saudara, ketika kita ada di dalam rumah tangga juga saudara, ada problem, ada suatu pergumulan di dalam rumah tangga,
tentunya kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, saudara, kita diajarkan untuk Tengoklah kakinya si Clara yang di bawah. mengenal pribadi Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, saudara. Kita jadikan Tuhan itu sebagai kepala rumah tangga kita. Artinya dia adalah sebagai kepala rumah tangga yang agung bagi keluarga kita, saudara. Janganlah Jadi sehingga terjadi persoalan pun di dalam kerumah tanggaan kita, saudara, yang keluar bukan dari kebun binatang, saudara. Maaf kata, bukan keluar anjing lah, itulah segala macam. Tetapi kita bisa memberikan perkataan-perkataan yang positif karena kita adalah anak Allah. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, tentunya kita harus juga bisa memberikan pengertian atau kata-kata yang positif di dalam keluarga kita. Ini si Gracia tombol. Ketika antara suami istri bisa berkata positif dan itu boleh nanti terjadi di dalam rumah tangga, saudara, anak kita boleh melihat, saudara. Anak-anak kita akan mencontoh kita, saudara. Tetapi jikalau kita di dalam rumah tangga kita menjadi orang-orang yang contohnya mungkin agak kasar, saudara, tetapi anak-anak kita nanti akan meniru, saudara. Makanya diingatkan bagi kita juga yang keluarga-keluarga supaya kita mengasihi istri kita. Amin, saudara. Istri-istri hormatilah suaminya. Jangan jadi istri sebagai kepala rumah tangga. Jangan terbalik, saudara. Walaupun mungkin si ibu lebih besar atau lebih gemuk atau lebih tinggi, jangan menjadi ibu sebagai kepala rumah tangga di dalam rumah tangga. Itu terbalik. Di dalam Kristus, di dalam Tuhan, bahwa kepala keluarga sudah jelas, yaitu si bapak lah yang menjadi kepala keluarga. Apa yang diberikan oleh kepala keluarga harus nurut, saudara. Memang kadang-kadang kalau nurut ini sangat-sangat menyakitkan, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, setiap keputusan-keputusan yang ada di dalam rumah tangga, pengambil keputusan yang terakhir adalah kepala keluarga, bukan si istri. Dan selanjutnya juga, saudara, si suami juga tidak boleh terlalu keras kepada istri untuk memberikan pengertian-pengertian, saudara. Kita harus memberikan pengertian-pengertian yang baik supaya istri juga boleh mengerti di dalam rumah tangga kita. Supaya nyatalah Mazmur 21 ini di dalam keluarga kita bahwa Tuhan itu adalah pertolongan bagi kita. Nah, selanjutnya, saudara, maaf saudara ya, mungkin agak terlalu lama ini, saudara. Gak apa-apa ya. Yang ketiga adalah Tuhan adalah Tuhan yang sangat peduli terhadap kita. Ini menjadi pertanyaan kadang-kadang di setiap hidup manusia juga, saudara. Dibilang di Alkitab bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat peduli sama kita. Tetapi sering memang di dalam hidup kita jadi bertanya, apakah memang benar-benar Tuhan ini peduli sama saya? Kenapa ketika ada problem atau suatu masalah di dalam keluarga saya, dia tidak menolong saya? Nah, tentunya saudara, kepedulian ini lebih daripada kepedulian seorang ibu di dalam rumah tangga. Kepedulian Tuhan itu lebih daripada kepedulian suami di dalam rumah tangga kepada keluarganya. Jauh melebihi daripada itu, bahwa kepedulian Tuhan bagi kita sangat-sangat luar biasa, saudara. Nah, tentunya saudara, ketika Tuhan peduli sama kita, saudara, seringkali yang menjadi problem adalah dia tidak mau dikasihi. Dia tidak mau dikasihi, saudara. Artinya kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin ketika kita menjumpai suatu persoalan, sebenarnya Tuhan sudah memberikan jalan bagi kita. Namun kita tidak mengerti akan jalan Tuhan. Seringkali kita membuat suatu keputusan itu bahwa itu adalah keputusan keluarga. Artinya kenapa? Kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam keluarga kita. Yang penting saya sudah sepakat antara suami dengan istri. Itu kita katakan di dalam keluarga kita. Bukan seperti itu, saudara. Yang namanya memang kesepakatan di dalam keluarga itu juga penting, saudara. Tetapi lebih penting adalah ketika kita ada dalam suatu proses
kita datang ke hadapan Tuhan, saudara. Kita ambil waktu kita kepada Tuhan. Bila penting kita masuk ke dalam kamar kita tutup kamar, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan. Di situ kita boleh merasakan kehadiran atau kepedulian Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana sesungguhnya Tuhan itu boleh bekerja di dalam hidup setiap kita, saudara. Karena kalau sudah Tuhan sudah bertindak, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa dilakukan, saudara. Kalau manusia, saudara, belum tentu bisa berbuat seperti itu. Bahkan tidak bisa berbuat seperti apa yang Tuhan lakukan, saudara. Paling-paling mencontoh atau menduplikat kejadian-kejadian yang ada. Nah, jadi kita, saudara, semua yang dikasihi Tuhan pada siang hari ini, saudara, tentunya kita harus boleh memang mengerti kepedulian Tuhan di dalam hidup kita. Artinya apa? Kepedulian Tuhan di dalam hidup kita bukan semata-mata hanya supaya kita dapat berkat secara jasmani, saudara. Itu si Gibran. Saya percaya bahwa di setiap hidup manusia yang terlalu ditunggu-tunggu atau terlalu diharap-harapkan adalah berkat jasmani, saudara. Harta atau kekayaan. Tetapi bagi Tuhan, saudara, bukan itu yang paling utama. Bagaimana kita boleh memberikan hati kita, memberikan pikiran kita, memberikan keluarga kita, atau memberikan harta kita kepada Tuhan, saudara. Artinya kenapa? Ketika kita menyembah Tuhan, saudara, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, bukan hanya pribadi kita yang kita bawa ke hadapan Tuhan, saudara. Tetapi perlu kita bawa juga, saudara, yang namanya mungkin apa yang ada bagi kita. Mungkin contohnya harta kita, uang kita. Itu kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan, saudara. Jangan kita jadi diperbudak oleh yang namanya berkat Tuhan, saudara. Karena berkat itu embel-embelnya itu, saudara. Tetapi yang intinya adalah kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan, saudara. Jangan tanggung-tanggung. Kita harus memberikan pribadi kita, lepas pribadi kita kepada Tuhan, saudara, supaya Tuhan juga boleh memberikan apa yang seharusnya kita terima daripada Tuhan. Nanti hujan nggak bisa, Mam. Mungkin itu secara berkat-berkat yang luar biasa di dalam rumah tangga kita. Atau mungkin selama ini mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan sesuatu apa yang kita doakan, saudara. Tetapi percayalah, seperti yang saya bilang di awal, bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dia akan memberikan segala sesuatu bagi kita tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan karena untuk membuat kita untuk bermewah-mewah, saudara. Nah, ini menjadi renungan bagi kita, saudara, pada siang hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita, tentunya seperti Daud, saudara, boleh mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, bahwa pertolongan itu sesungguhnya datangnya daripada Tuhan, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada pada dirinya, bahkan yang ada pada diri kita semua, saudara, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Jikalau itu berasal daripada Tuhan, saudara, tentunya kita juga harus berprinsip bahwa semuanya apa yang kita miliki, semuanya apa yang kita punya, saudara, semuanya itu kembali kepada Tuhan. Biarlah segenap hidup kita, semua harta kita, semua ada yang ada pada kita, saudara, itu semuanya boleh menyembah Tuhan, saudara, lewat pribadi kita. Sehingga kita memang benar-benar menjadi orang Kristen, benar-benar menjadi orang pengikut Kristus yang sungguh diberkati oleh Tuhan, saudara.
supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Jadilah menjadi orang yang suka berdoa, suka menyembah Tuhan di dalam hidup. Jangan ketika kita punya sesuatu masalah, kita langsung cerita kepada orang, padahal kita belum berdoa, saudara. Nah, mungkin ini yang saya bisa bagikan pada siang hari ini, saudara. Biarlah ini boleh memberkati kita, boleh membangkitkan iman daripada setiap kita, saudara. Jadilah seperti Daud yang hari-harinya dia berikan waktunya bagi Tuhan, saudara. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, saudara, supaya kita memberikan waktu kita sedikit bagi Tuhan. Seringkali di dalam hidup kita, saudara, mungkin tadi pagi atau tadi malam, saudara, ketika kita mau tidur atau ketika kita mau bangun, saudara, kita tidak sempat berdoa, saudara. Tetapi siang ini diingatkan, jadilah seperti Daud. Kemanapun dia melangkah, apapun kata orang, dia tidak peduli. Bahwa yang namanya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya bagi dia. Dia adalah penolong yang ajaib bagi dia. Kita harus mampu seperti itu, saudara. Amin, saudara. Kita berdoa.